Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa kembali dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kami akan mengetengahkan sebuah topik mengenai pengendalian populasi nyamuk Anopheles yang erat kaitannya dengan epidemiologi kesehatan lingkungan. Nah pemirsa, selamat menyaksikan. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh berita yang tiada hentinya, baik melalui berbagai media cetak maupun media elektronik tentang peningkatan penderita penyakit malaria di seluruh pelosok Indonesia. Jumlah penderita malaria dari dulu sampai sekarang selalu berfluktuasi dalam jumlah yang relatif tinggi. Kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit demam malaria tidaklah sedikit. Malaria dapat bersifat sporadis dan menyebabkan kematian dalam jumlah yang relatif besar. Di samping itu, penyakit ini sudah tentu menyebabkan kerugian ekonomi dan kehilangan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, Badan Kesehatan Dunia atau WHO Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1998 mengeluarkan statement, penyakit malaria adalah musuh publik nomor 1 di dunia. Menurut WHO, setiap tahunnya sekitar 500 juta orang menderita penyakit malaria di dunia dengan angka kematian 1,5 sampai dengan 2,7 juta jiwa. Di Indonesia, pada tahun 2002, sebanyak 10.055 desa dari total desa sebanyak 70.460 desa terserang wabah penyakit menular. Nah pemirsa, sekarang timbul pertanyaan tentang penyakit malaria ini, yaitu apa yang dapat kita lakukan untuk menekan tingkat penyebaran penyakit malaria ini pada masyarakat kita. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa penyakit demam malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Oleh sebab itu, untuk mencegah berjangkitnya atau mengurangi kejadian penyakit demam malaria, yang sangat perlu kita lakukan adalah program atau kegiatan pengendalian populasi nyamuk Anopheles. Untuk tujuan pengendalian populasi nyamuk Anopheles, kita berkenalan terlebih dahulu dengan nyamuk Anopheles tersebut. Di Indonesia terdapat 7 jenis nyamuk Anopheles dengan daerah sebaran yang meliputi seluruh pelosok negeri kita ini.
Jenis-jenis nyamuk tersebut adalah: pertama, Anopheles sundaicus dengan daerah sebaran yang meliputi Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua, Anopheles hircanus dengan daerah sebaran yang meliputi Pulau Kalimantan. Ketiga, Anopheles maculatus dengan daerah sebaran yang meliputi Pulau Bali dan Sulawesi. Keempat, Anopheles subpictus dengan daerah sebaran yang meliputi Pulau Jawa dan Sumatera. Kelima, Anopheles aconitus dengan daerah sebaran yang meliputi Pulau Jawa dan Bali. Keenam, Anopheles leucospirus dengan daerah sebaran yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan ketujuh, Anopheles punctulatus dengan daerah sebaran yang meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Siklus hidup nyamuk Anopheles terdiri dari 4 tahapan proses metamorfosis yang meliputi tahapan telur, larva, pupa, dan nyamuk. Telur diletakkan di air dan akan menetas dalam waktu 2 hingga 3 hari. Lama penetasan telur ditentukan oleh temperatur lingkungan perairan. Pada lingkungan perairan dengan temperatur lebih hangat, penetasan telur berjalan lebih cepat dan demikian juga sebaliknya. Telur yang menetas akan menghasilkan larva. Larva hidup dalam air dan melakukan adaptasi pada kehidupan perairan. Larva merupakan mangsa bagi predator dalam hubungan mangsa-predator. Yang menjadi predator di sini adalah ikan. Tahapan larva biasanya berlangsung antara 4 hingga 10 hari. Kemudian, larva berubah menjadi pupa. Tahapan ini merupakan tahapan peralihan dari kehidupan air menuju kepada kehidupan udara bebas. Pada tahapan ini, terbentuk sayap secara bertahap. Tahapan ini berlangsung sekitar 2 hari. Selanjutnya, terbentuk nyamuk dengan sayapnya. Agar kita dapat mengendalikan populasi nyamuk secara efektif dan efisien, kita harus mengetahui habitat nyamuk Anopheles. Habitat nyamuk Anopheles antara lain semak belukar, kebun-kebun, pinggiran saluran irigasi, drainase perumahan, persawahan, daerah hutan, daerah-daerah yang mempunyai genangan air, wilayah perumahan yang tidak terawat dengan baik, dan lain sebagainya. Inti permasalahan dalam usaha mencegah dan mengurangi kejadian penyakit malaria adalah pengendalian populasi nyamuk Anopheles. Terdapat 3 metode yang dapat diterapkan dalam usaha pengendalian populasi nyamuk sebagai berikut. Pertama, metode fisik mekanis. Kedua, metode kemis. Ketiga, metode biologis.
Metode fisik mekanis. Tujuan utama dalam metode ini adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan jalan membersihkan habitat hidup nyamuk, melenyapkan genangan air yang terdapat di sekitar tempat tinggal kita, baik genangan air pada lekukan tanah maupun pada benda seperti kaleng bekas, ban bekas, dan lain sebagainya. Metode fisik mekanik ini sebenarnya lebih mengarah kepada program sanitasi lingkungan. Pada saat ini di Indonesia sangat terkenal dengan program 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur. Metode kemis. Metode ini adalah metode dengan cara penggunaan berbagai zat kimia yang disebut insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa dan larva. Contoh aplikasi yang sangat populer adalah semprot dan fumigasi. Contoh zat kimia atau produk kimia yang sering dipakai sebagai insektisida untuk membunuh nyamuk adalah malation, temefos, dieldrin, carbaryl, klordan, diazinon, dan lain sebagainya. Sedangkan zat kimia atau produk kimia yang sering digunakan sebagai larvasida untuk membasmi larva adalah abate. Metode biologis adalah metode penggunaan musuh alamiah atau predator dari nyamuk dan larva. Kelelawar dan burung-burung kecil merupakan predator nyamuk. Sedangkan berbagai jenis ikan merupakan predator yang sangat baik sekali di lingkungan perairan. Pemirsa, demikianlah program pendidikan Universitas Terbuka untuk kali ini. Kami berharap program tadi dapat membantu dan menambah wawasan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada program berikutnya.